Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya nih hari ini Pak Sandi? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Baik. Ya. Pak Sandi kemarin sepertinya minta izin ya kesempatan ini berbincang-bincang dan membicarakan tentang hal yang penting. Tentang apa ya Pak Sandi ya kira-kira? Ya Bu Is, betul ada hal penting yang ingin saya bicarakan, Ya. yaitu saya ingin minta bantuan Bu Is untuk Ya. menjadi observer di pembelajaran saya yang menggunakan RPP berkredensiasi, Ya. terintegrasi KSP dan budaya positif. Oh iya Pak Is, kebetulan Pak Iswandi minta kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bu Is. Pertemuan hari ini kita gunakan juga untuk percakapan pra-observasi ya Pak Iswandi ya. Sebelum kegiatan observasi pembelajaran dilaksanakan, ya kira-kira bersedia Pak Is? Bersedia. Ya, terima kasih Pak dan baik Pak. Percakapan pra-observasi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dari Pak Iswandi sendiri sebagai guru. Kemudian kepada saya selaku supervisor, percakapan pra-observasi juga bertujuan mempersiapkan perangkat dan sarana media pembelajaran yang tentunya nanti akan menciptakan kenyamanan Pak Iswandi sebagai guru dan saya sebagai supervisor dan sekaligus sebagai mitra dalam rangkaian supervisi klinis dalam mengembangkan kompetensi pembelajaran. Kira-kira apa ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam rancangan pembelajaran yang Pak Iswandi buat? Tujuan pembelajaran yang pertama itu menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui observasi kerana. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kedua itu Ya. mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Oh ya, jadi itu tujuannya ya Pak ya. Ya. Yang pertama yaitu menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana ya Pak Is ya. Kemudian yang kedua mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Nah, dilanjut ya Pak Iswandi ya bincang-bincang kita hari ini. Tadi Pak Iswandi minta bantuan Bu Is untuk menjadi observer di pembelajaran Pak Iswandi yang menggunakan RPP berdiferensiasi terintegrasi KSE dan budaya positif. Pak Iswandi ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya kira-kira? Pada pembelajaran berdiferensiasi ada 3 komponen yang perlu dikembangkan, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi program. Untuk KSE ada 4 kompetensi yang perlu dibantu mengembangkan, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berinteraksi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk budaya positif adalah kesepakatan kelas. Oh ya, jadi Pak Iswandi ingin dibantu ya Pak Is ya dalam pengembangan kompetensi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang melayani berbagai kebutuhan belajar peserta didik ya Pak Is ya. Kemudian 4 kompetensi KSE ya Pak Is ya. Kemudian tentang budaya positif yaitu kesepakatan kelas. Kira-kira begitu ya Pak Is ya? Ya oke. Dilanjut Pak Is. Kompetensi manakah yang ingin Bu Is amati dari 4 kompetensi pembelajaran berdiferensiasi dan 4 KSE? Kemudian kesepakatan kelas apakah yang ingin Bu Is amati? Pak Is yang kira-kira supaya lebih fokus ya. Kompetensi saya yang ingin diamati adalah kompetensi dalam mengembangkan keterampilan berdiferensiasi proses. Kemudian kompetensi KSE adalah kompetensi kesadaran diri, mindfulness, keterampilan interaksi yaitu kerjasama dalam diskusi dan komunikasi. Dalam presentasi, kemudian budaya positif yang ingin diamati adalah kesepakatan kelas, semangat belajar, dan saling menghargai. Ya, jadi Pak Iswandi
lebih apa ya, ingin diamati, lebih fokus lagi ya Pak Is ya, yaitu dalam mengembangkan kompetensi pembelajaran berdiferensi proses, yaitu keterampilan yang prosesnya ya Pak Is ya, supaya Pak Iswandi itu dalam melayani proses pembelajaran itu dapat apa ya, memenuhi kebutuhan anak yang visual, yang kemudian audio ya Pak Is ya, audio, kemudian apa ya yang satu kinestetik ya Pak Is ya, yang satu. Kemudian tentang kesadaran mindfulness, Pak Iswandi mungkin akan menggunakan apa ya, breathing atau tepuk atau nyanyian atau lebih ke mindfulness bisa ya Pak Is ya, nanti di kelas bisa diterapkan. Kemudian budaya positif yang Pak Is ingin amati oleh saya, yaitu semangat belajar dari murid ya Pak Is ya, kemudian sikap saling menghargai dari murid ya, antar murid, kemudian kepada guru ya Pak Is ya. Oke Pak Iswandi, kemudian bagaimana penilaian Pak Iswandi sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, penilaiannya bagaimana Pak Is? Kompetensi pembelajaran yang ingin saya kembangkan adalah baik manakala sudah terlihat respon yang baik dan aktif pada murid, kebutuhan murid yang berbeda-beda itu terpenuhi melalui proses penyampaian materi dengan cara visual, audiovisual, dan kinestetik, adanya interaktif antara murid dengan guru, murid dengan murid, murid dengan antusias dalam belajar, sikap toleransi dan menghormati antar murid dengan murid dengan guru. Oh, begitu ya Pak Is, berarti yang penilaian dari Pak Iswandi supaya intinya anak-anak itu ke level yang lebih baik ya Pak Is ya, nanti dalam pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE juga anak-anak nanti bisa mengembangkan dengan baik bersama Pak Is, budaya positifnya juga nanti terlihat baik ya Pak Is ya. Lanjut Pak Is, kira-kira harapan apa ya dari apa kegiatan yang nanti saya masuk ke kelas, observasi Pak Iswandi yang kita lakukan bersama, nanti harapannya apa ya Pak Is kira-kira ini? Saya sebagai guru dapat meningkatkan atau mengembangkan kompetensi pembelajaran berfrekuensi yang terintegrasi dengan KSE dan budaya positif supaya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, mewujudkan pembelajaran yang fokus, nyaman, dan bahagia. Gitu ya Pak Is ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa ya harapan dari Pak Iswandi itu tercapai ya Pak Is ya, lancar dan sukses. Kira-kira kapan ini Pak Iswandi minta diobservasi pembelajarannya oleh Bu Is, hari apa coba? Nanti pada hari Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024. Iya. Oke, baik Pak Iswandi. Nanti Bu Is akan masuk ke kelas 5 ya Pak Is ya, ke kelasnya Pak Iswandi, insya Allah hari yang telah ditentukan oleh Pak Iswandi ya, yaitu hari Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024. Nanti Bu Is akan melaksanakan observasi ya, Bu Is akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi Pak Is pada pembelajaran yang dilaksanakan Pak Iswandi di kelas 5. Oke Pak Es, nanti observasi kelas setelah nanti selesai, saya dengan Pak Iswandi akan melakukan percakapan kembali Pak Es, yaitu supervisi akademik melalui percakapan pasca observasi. Siap kira-kira Pak Es? Siap Bu, dan terima kasih Bu Is. Bidang-bidangnya hari ini saya merasa lebih siap untuk diobservasi. Sama-sama Pak Iswandi, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri ya Pak Is ya percakapan dari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, ini luar biasa Nana ya. Kemudian coba dipimpin berdoa. Tuanya, dipimpin berdoa. Dipimpin berdoa dulu. Berdoa dimulai. Coba hari ini yang tidak berangkat siapa hari ini? Semua. Alhamdulillah kalau semua sehat ya. Coba kita lakukan tepuk semangat dulu semuanya berdiri. 2 kali tepuk semangat. Luar biasa, hari ini sudah semangat semua? Ada yang sedih? Ada ya? Semuanya gembira ya untuk menerima pelajaran. Semoga nanti kamu mendapatkan kemudahan dalam menerima pelajaran ya. Saya mau tanya, apa yang sudah kamu lihat di ruang ini? Benda apa saja? Benda apa saja? Apa tulis? Apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, kamu ya. Jadi hari ini Pak Guru akan mempunyai tujuan pembelajaran untuk kalian, yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Kemudian tujuan yang kedua adalah mendemonstrasikan bagaimana sistem penglihatan manusia bekerja. Coba kita amati dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bertanya, dari ini kita akan belajar materi tentang cahaya dan sifatnya. Dulu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Mari kita amati gambar ini. Bagaimana cahaya bergambar? Nah, pernahkah kamu melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang membuat bentuk bayangan? Mengapa ada seorang ini? Mengapa ya tidak melihat bayangan seperti ini? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi terbentuk? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan ini. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya berantar luas. Dari sininya, cahaya berantar atau berkabut. Kalian bisa melihat cahaya matahari berantar luas saat melewati celah-celah kecil seperti gambar. Di ruangan yang tertutup ini, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian lihat gambar yang ada lulus? Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan gambar. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke matahari. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Karena kita bisa melihat cahaya dari lampu berangkat, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita.
Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda-benda. Kita bisa melihat dengan jelas melalui kata jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar. Apakah kalian bisa melihat perbedaan satu benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda putih, kurang, enggak? Cahaya bisa menembus benda-benda ini atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tersebut melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti lampunya dan lampu. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau kurang. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. Nah, berdasarkan sifat cahaya yang tadi, benda dapat dibedakan menjadi 3. Apa saja? Ya, ini, kurang, dan gelap. Ketika benda putih, semua cahaya bisa menembus benda. Ketika benda gelap, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Ketika benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya yang biasa. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiarkan atau dibiarkan. Ketika tembus benda yang berbeda, misal dari udara menembus air, cahaya bisa dibiarkan atau dibiarkan. Hal inilah yang membuat kita melihat kolam renang lebih dangkal dari sana. Nah, ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang bebas, kalau mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya digunakan ketika menembus air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok bergerak bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiarkan dan terubah menjadi warna-warna pelangi. Merah, hingga hijau, kuning, biru, nila, dan ungu. Lalu, bagaimana kalian menemukan? Selain terjadi ketika hujan berdiri menjadi matahari, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiarkan dan mengubah cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Seperti pada gambar. Jadi, bagaimana sana? Apakah kalian sudah dapat menemukan jawaban dari 4 pertanyaan di awal video ini? Ya, demikian tayangan video pembelajaran. Kemudian Pak Guru mau merefleksikan. Kira-kira apa informasi apa yang sudah kamu dapatkan dari video pembelajaran tadi? Tentang apa? Yang pertama, cahaya dan sifat-sifat. Pak Guru punya permainan. Ini ada bola kertas. Coba nanti bola ini ditangkap dan nanti kamu mencari anggota kelompokmu, ya, banyak 5, cepatnya ya. Nanti di dalam bola ini ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kamu bahas dalam diskusi kelompok kalian masing-masing, ya. Coba ini tangkap, ya, cari anggota sebanyak 5. Bola yang kedua tangkap, kamu cari kelompoknya sebanyak 5. Bola yang ketiga sudah selesai, duduk kembali ke masing-masing kelompok. Alhamdulillah kelompok sudah terbentuk. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 masuk. Ya,
Kelompok 2? Ya, kelompok 2, kelompok 3? Ya, nanti bukan kelompoknya ditulis ya. Nanti untuk mempresentasikan di depan. Sekarang untuk kelompok 1 maju coba. Kelompok 1 maju. Coba nanti kita peragakan ya. Bagaimana ini adalah sumber cahaya. Di sini ada center ya. Coba kamu pegang ini. Bisa tembus nggak? Tidak bisa. Terus kalau ini di ini dipegang. Gimana? Mana? Kalau benda bening coba tembus nggak? Kamu di luar. Yang satu juga. Kamu di luar. Tembus nggak? Ini berarti cahaya melalui benda bening. Ini diambil aja kertasnya dulu. Tembus apa enggak? Cahaya bisa menembus benda bening ya. Terus masuk. Ini masuk. Terus dengan kertas depannya dikasih kertas. Perlihatkan sama temannya. Bisa tembus, tetapi hanya sebagian, ya. Berarti benda itu tidak maksimal karena ada apanya? Penghalangnya, ya. Coba kalau menggunakan benda yang gelap, contoh ini, benda yang gelap, ini ya. Ini ya. Tembus apa enggak cahayanya? Tidak, ya. Berarti cahaya tidak bisa menembus benda yang gelap. Kemudian nanti bayangan. Coba kasih di sini bayangan. Tanganmu di atas, tangannya kamu di atas. Ada nggak di situ bayangan tangannya? Ada. Ya. Berarti cahaya jika ada mendapatkan penghalang maka akan menimbulkan bayangan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sudah bagus semua ya. Untuk kelompok 1 sampai 3. Coba sekarang tugas kamu adalah mendiskusikan. Jadi di sini nanti sebelum kita diskusi, coba sifat-sifat cahaya itu apa saja? Kita refleksikan coba sifat-sifat cahaya itu apa saja? Yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Kemudian berikutnya cahaya dapat dipantulkan. Terus yang ketiga bisa dibiaskan. Contohnya di pensil yang sudah dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka pensil itu akan kelihatan bengkok ya jika kita lihat. Kemudian benda cahaya bisa tembus benda bening. Cahaya bisa apa ini? Tidak bisa tembus benda gelap. Cahaya bisa diuraikan apa tidak? Cahaya bisa diuraikan tidak? Bisa. Contohnya apa? Pelangi. Ya. Nah, coba kamu diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing sesuai dengan pertanyaan yang sudah didiskusikan melalui bola kertas tadi. Dikerjakan di kelompok masing-masing. Kerjakan. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Ya. Ulangi sekali lagi. Ya. Mengapa kita tidak bisa melihat benda ya saat mata kita ditutup? Tadi sudah dijelaskan bahwa cahaya itu tidak bisa menembus benda yang gelap. Artinya kalau ada penghalang, cahaya itu dihalangi oleh benda gelap, maka kita tidak bisa melihat. Contohnya kalau kita
terjang, terus kemudian cahaya dihalang-halangi dengan benda yang tebal dan gelap, itu tidak bisa tembus ya cahayanya, maka tidak ada pantulan cahaya. Ada lagi yang mau tanya? Bentar. Sudah puas belum jawabannya? Sudah, alhamdulillah. Ada lagi yang mau tanya? Mengapa senter tidak bisa menembus tembok? Ya, mengapa senter tidak menembus tembok? Ini ada kaitan dengan yang bertanya tadi ya. Ya, berarti apa? Siapa yang bisa menjawab coba? Kenapa senter atau cahaya dari senter itu tidak bisa menembus tembok? Karena cahaya tidak bisa menembus benda yang gelap ya. Sudah puas, Iskan? Sudah. Jika sudah puas jawabannya, sudah, alhamdulillah. Kita apresiasi pada anak yang sudah mau berani bertanya. Coba kita tepuk tangan. Untuk pekerjaan diskusi kelompok sudah selesai. Siapa yang mau maju dari ketiga kelompok ini yang sudah siap? Siapa? Dipresentasikan di depan. Ya, silakan. Katakan di depan sini, depan. Ya, silakan. Ya, di Informasi apa yang kalian dapatkan dari melihat? Dapat melihat benda lingkungan, meja, pepohonan, melihat. Ya. Mengapa ada bayangan? Karena ada cahaya. Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Besar kecilnya cahaya. Mengapa kita bisa melihat bayangan? Dicermin. Karena ada pantulan cahaya. Bagaimana kalau itu bentuk? Karena adanya identitas antara sinar matahari dengan tetesan air hujan dan berjalan terus membentukkan pelangi-pelangi dan tentu melalui 3 proses optik, yaitu refraksi, dan dispersi. Berikut adalah penjelasan singkatnya refleksi. Cahaya matahari memantulkan di dalam tatanan seperti cermin. Refraksi, cahaya matahari merambat dan membelok ketika masuk dan keluar dari tatanan air yang lebih padat dari udara. Dispersi, cahaya matahari terurai menjadi 7 warna yang berbeda karena panjang gelombangnya yang berbeda. Pelangi memiliki 7 warna yang disebut dengan singkatan RGB, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna merah memiliki panjang gelombang terpanjang dan ungu memiliki gelombang yang terpendek. Oleh karena itu, warna berbeda di bagian luar pelangi dan ungu berada di bagian dalam pelangi. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Sipan yang sudah mewakili. Jadi untuk informasi apa yang kalian dapat dari melihat, yaitu benda yang kita lihat semuanya mengandung informasi. Benda-benda seperti tadi kamu sudah melihat video pembelajaran, kemudian kamu sudah bisa melihat apa itu yang ada di luar jendela dan seterusnya, itu semua mengandung informasi. Kemudian tadi Sipa teman kamu sudah bisa menjelaskan bagaimana proses pelangi terbentuk. Ini sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Sipa. Ada yang mau tanya dari kelompok lain? Menanggapi dari hasil presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau tanya? Ada? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk merangkum materi dari pertama hingga terakhir tadi. Kita sudah melakukan demonstrasi, ya.
kita rangkum ya tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Bagaimana nanti kamu rangkum dalam bentuk rangkuman ringkasan. Dirangkum semuanya, semua. Yuk, semuanya merangkum semua materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Guru. Ya, dirangkum semuanya. Sudah selesai merangkumnya? Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan ya. Kemudian hari ini Pak Guru akan memberikan evaluasi pelajaran. Nanti dikatakan. Yang belum, siapa yang belum? Nah, ya. Ini yang belum, yang dikatakan. Waktunya 30 menit, mulai dari sekarang. Sudah selesai? Bisa dikumpulkan kembali untuk evaluasinya. Nanti Pak Guru koreksi. Sudah ya? Saya koreksi. Setelah saya koreksi, ada yang nilainya di bawah tangga, ya. Ini nanti akan Pak Guru berikan sebuah karya, yaitu melukis teleskop, ya. Teleskop ya, alat untuk melihat permukaan laut pada kapal selam, ya. Kemudian nanti menggambarnya sama kapal selamnya, ya. Terus yang nanti nilainya 70 ke atas, 70 dan ke atas, nanti kamu membuat teleskop dengan menggunakan kardus, ya, dengan bahan-bahan kardus bekas, kemudian cermin, sediakan cermin seperti ini, dibuat yang bagus nanti, ya. Nanti untuk minggu depan dikumpulkan, ya. Nanti dibuat sendiri. Bisa kamu cari pengetahuan tentang pembuatan periskop melalui YouTube, ya, melalui media massa. Boleh, silakan ya, untuk meningkatkan pengetahuan kamu dalam membuat periskop yang bagus, ya, gitu ya. Kemudian berikutnya Pak Guru akan memberikan tugas yang tugasnya sudah Pak Guru share, ya, sudah Pak Guru share di WA grup menggunakan Google Form, ya. Tugas PR yang di rumah nanti dikerjakan itu sudah Pak Guru share linknya di WA grup kelas 5, oke? Nanti bisa dikerjakan di rumah. Kemudian berikutnya adalah nanti pada pertemuan kelas yang akan datang, Pak Guru akan menyampaikan pelajaran tentang indera penglihatan. Berupa apa saja? Ada mata, ada kornea, ada pupil, ada retina, ya. Itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan IPAS yang akan datang, ya. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini.
Sebelumnya kita tepuk semangat dulu, walaupun kita sudah selesai belajar, kita semangat, tetap semangat ya. Coba sekali lagi tepuk semangat. Kita tetap semangat ya. Saya akhiri untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iswandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat dan tetap semangat. Ya, semangat Pak Iswandi ya. Ya, Pak Iswandi, hari ini kita bertemu setelah observasi pembelajaran ya, Pak Iswandi ya. Kemudian kemarin di kelasnya Pak Iswandi di kelas 5 ya Pak Iswandi ya. Namun hari ini alhamdulillah hadir beliau Ibu Ri Sumarni, pendamping pengajar praktik saya selaku CGP Angkatan 9, akan mendampingi dalam kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Bagaimana Pak Iswandi setelah melaksanakan pembelajaran di kelas dan di observasi? Ya, kebetulan pembelajaran kemarin pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2024 Ya. diobservasi oleh BIS, saya merasa mendapat pengalaman baru tentang pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan KSE dan budaya positif. Ya Pak Iswandi, bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dan budaya positif yang sudah dilakukan kemarin oleh Pak Iswandi di kelas 5? Begini Luis, saya kok masih merasa kurang lega Oh atau ya. belum puas ya, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial, emosional, dan budaya positif. Oh iya, Pak Iswandi merasa kurang lega ya Pak Iswandi ya? Atau belum puas dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dan budaya positif. Bagaimana menurut Pak Iswandi, apa tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang Pak Iswandi laksanakan sudah sesuai dengan rencana atau belum? Coba ceritakan, mungkin Bu Is bisa membantu. Ya Bu, sudah tercapai, namun saya merasa masih belum maksimal. Oh ya. Apa yang membuat Pak Iswandi menilai demikian Pak Iswandi? Merasa bahwa pengembangan kompetensi berdiferensiasi atau proses penerapan dalam pembelajaran pada murid di kelas belum maksimal. Interaksi antar murid dalam kelompok masih kurang. Interaksi murid dengan guru juga masih kurang. Masih terlihat sebagian murid, interaksi murid dengan guru juga masih kurang. Masih terlihat sebagian murid di kelas yang pasif dalam merespon pertanyaan dan tugas dari guru. Murid kurang percaya diri dalam mengkomunikasikan hasil pembelajarannya atau hasil diskusi murid untuk menggapai hasil presentasi temannya, dan murid belum percaya diri untuk. Oh iya, jadi Pak Iswandi masih merasa kurang dalam memaksimalkan ya Pak Iswandi interaksi antara murid dengan murid, kemudian interaksi murid dengan guru juga Pak Iswandi merasakan masih belum maksimal ya Pak Iswandi ya. Nah selanjutnya menurut Pak Iswandi apa yang sudah baik atau lebih dari pembelajaran yang Pak Iswandi laksanakan? Yang saya rasakan adalah pada awal pembelajaran itu murid-murid semangat, senang, bahagia karena saya menerapkan KSE, yaitu kesadaran dari diri dengan teknik mindfulness melalui kegiatan menanyakan kabar pada murid, tepuk tangan semangat, kemudian penerapan budaya positif melalui berdoa untuk mengawali belajar,
tertib dalam kegiatan pembelajaran, murid sudah mengapresiasikan dengan baik hasil presentasi temannya saat juga merefleksi pembelajaran bersama murid. Ya betul Pak Iswandi, kalau boleh saya menyampaikan ya Pak Iswandi ya, hasil pengamatan saya juga sama Pak Iswandi, bahwa pada awal pembelajaran Pak Iswandi sudah bisa mengkondisikan murid untuk lebih semangat, lebih senang dan bahagia dengan menerapkan KSE mindfulness dengan tepuk semangat ya kemarin Pak Iswandi ya, terlihat ya. Kemudian memang anak-anak antusias sekali, ceria ya, ceria semangat dalam mengawali pembelajaran. Kemudian penerapan budaya positif juga sudah nampak Pak Iswandi, yaitu sudah mengawali belajar dengan berdoa ya kemarin Pak Iswandi ya. Kemudian murid-murid dalam tahapan belajar dalam proses pembelajaran juga lebih tertib dan fokus. Kemudian Pak Iswandi juga sudah bisa atau bersama-sama merefleksi pembelajaran dengan murid. Kemudian Pak Iswandi menyampaikan bahwa merasa pada pengembangan kompetensi berdiferensiasi proses, penerapan dalam pembelajaran pada murid di kelas belum maksimal ya tadi ya Pak Iswandi ya. Kemudian interaksi murid dalam kelompok juga masih kurang, tadi sudah diutarakan oleh Pak Iswandi. Kemudian interaksi murid dengan guru juga masih kurang, masih terlihat sebagian murid di kelas yang pasif untuk merespon pertanyaan dan tugas dari guru. Murid kurang percaya diri dalam mengomunikasikan hasil belajarnya atau hasil dari diskusi. Kemudian murid juga belum percaya diri ya Pak Is ya, tadi ya, dalam menanggapi hasil presentasi temannya, dan murid belum percaya diri untuk bertanya. Kemudian kalau dilihat Pak Iswandi ya, dari skala 1 hingga 10 itu sudah mencapai yang terbaik, pembelajaran yang bagus di kelas, sudah bisa mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan KSE dan budaya positif. Dengan apa yang disampaikan Pak Iswandi tadi, sekarang kira-kira di mana posisi pencapaian pembelajaran berdiferensiasi proses yang Pak Iswandi sudah laksanakan, Pak Iswandi? Saya merasa masih di posisi 6, Guys. Oh ya, masih di posisi 6 Pak Iswandi? Ya. Terus untuk Pak Iswandi, kira-kira Pak Iswandi untuk hal ini ingin meningkat pada posisi yang berapa Pak Iswandi? Saya menginginkan di posisi 8. Tidak 9 Pak Iswandi? Tidak, 8. Luar biasa ya Pak Iswandi. Pak Iswandi menginginkan di posisi 8 ya Pak Iswandi ya. Nah kemudian kira-kira kekuatan apa Pak Iswandi untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu Pak Iswandi ingin mencapai pada posisi 8 pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dan budaya positif. Yang pertama adalah selalu semangat untuk belajar dan meningkatkan literasi. Ya Pak Iswandi. Tentang pembelajaran berdiferensiasi, baik melalui PMM, YouTube, komunitas belajar, atau dengan rekan sejawat. Oh iya. Kemudian peluang apa yang Pak Iswandi lakukan untuk mencapai pada posisi 8? Tadi kan Pak Iswandi sudah mengungkapkan, Pak Iswandi ya punya kekuatan untuk selalu semangat belajar, meningkatkan literasi tentang pembelajaran berdiferensiasi, KSE dan budaya positif melalui PMM, YouTube dan komunitas belajar, kemudian dengan rekan sejawat. Kemudian berikutnya, apakah ada peluang Pak Iswandi untuk mencapai yang posisi 8 tadi Pak Is? Iya, berlatih dan terus berlatih untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan KSE dan budaya positif. Ya. Berkolaborasi dengan atasan dan teman sejawat untuk merefleksi dan menindaklanjuti pembelajaran tersebut melalui observasi kelas. Oh ya, jadi Pak Iswandi selalu punya peluang ya Pak Is ya, punya peluang waktu dan kesempatan untuk selalu berlatih untuk melaksanakan pembelajaran
berdiferensiasi, terintegrasi, KSE dan budaya positif supaya kompetensi itu selalu dapat dicapai dan dikembangkan ya Pak Iswanti ya. Kemudian sehubungan dengan apa tadi yaitu kekuatan, peluang yang diutarakan oleh Pak Iswanti, adakah hambatan Pak Iswanti atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Iswanti untuk mencapai tujuan tersebut? Hambatan tentu pasti ada. Hambatan dari diri saya yaitu kadang muncul rasa malas dalam belajar dan berlatih untuk meningkatkan kompetensi saya. Ya. Baik Pak Iswanti, kalau boleh ya saya menyampaikan ada beberapa hal selain tadi terkait dengan peluang, kemudian semangat Pak Iswanti yang luar biasa ya Pak Iswanti ya, kemudian hambatan-hambatan yang mudah-mudahan nanti bisa ditanggulangi ya Pak Iswanti ya. Kemudian kalau boleh Bu Is menyampaikan ada beberapa hal atau beberapa catatan ya Pak Iswanti ya yang perlu ditingkatkan, yaitu kompetensi kesadaran dari mindfulness sudah baik ya Pak Iswanti ya tadi ya. Tadi sudah diutarakan yaitu melalui berdoa, anak-anak tertib dalam setiap langkahnya proses belajar ya dengan Pak Iswanti ya. Kemudian tadi ada tepuk semangat juga Pak Iswanti ya, namun alangkah lebih baiknya jika ditambah dengan teknik stop ya Pak Iswanti ya. Kemarin belum terlihat Pak Iswanti menggunakan teknik stop, itu nanti mungkin lebih anak-anak mengarah lebih ke Pak Is, lebih ke fokus ya Pak Iswanti ya. Kemudian nanti teknik untuk stop bisa diletakkan sesudah berdoa atau sesudah tepuk semangat. Kemudian untuk budaya positifnya Pak Iswanti tadi sudah menunjukkan hal yang baik Pak Iswanti dalam pembelajaran. Kemudian kemarin Bu Is juga sudah mengobservasi alangkah baiknya jika pada awal pembelajaran nanti dikomunikasikan tentang kesepakatan kelas bersama murid ya Pak Iswanti dalam pembelajaran. Kemudian kembali lagi ke tujuan tadi ya Pak Iswanti ya, untuk mencapai tujuan posisi yang ke-8 Pak Iswanti. Apa rencana Pak Iswanti selanjutnya dalam jarak dekat ini untuk mencapai ke posisi yang 8 Pak Iswanti? Untuk mencapai posisi yang 8, langkah saya selanjutnya supaya pengembangan kompetensi berdiferensiasi proses berhasil dengan baik, penerapannya dalam pembelajaran pada murid di kelas maksimal, interaksi antara murid dalam kelompok masih meningkat, interaksi murid dengan guru juga meningkat, murid di kelas lebih aktif dalam merespon pertanyaan dan tugas dari guru, murid lebih percaya diri dalam mengkomunikasikan hasil belajarnya atau hasil diskusi, menanggapi hasil presentasi temannya, dan murid percaya diri untuk bertanya. Saya akan berkomunikasi dengan murid tentang menyeting tempat duduk yang lebih menarik untuk berdiskusi, untuk meningkatkan interaktif antara murid, kemudian guru dengan murid, menyusun teknik berdiskusi yang lebih menarik menggunakan permainan, agar murid merespon pertanyaan dan tugas dari guru. Saya akan berlatih memberikan pertanyaan pemandu untuk mendorong respon setiap anak yang mempunyai kemampuan berbeda-beda. Memberikan tugas berjenjang sesuai minat dan kemampuan murid supaya murid lebih percaya diri dalam mengkomunikasikan hasil belajarnya atau hasil diskusi. Menanggapi hasil presentasi temannya dan murid percaya diri untuk bertanya. Luar biasa Pak Iswanti ya, rencana aksi terdekat Pak Iswanti ini banyak sekali ya Pak Iswanti, sudah intinya mereng-reng kemudian menggali apa yang harus dilakukan ke depannya. Mungkin berapa hari ke depan Pak Is ini bisa dilaksanakan? 1 atau 2 hari ke depan ya Pak Iswanti ya, segera dilaksanakan ya. Pak Iswanti, sehubungan dengan komitmen apa, sehubungan tadi rencana aksi yang dalam jangka waktu dekat dilaksanakan Pak Iswanti ya, apa komitmen yang akan Pak Iswanti lakukan
terhadap rencana tadi untuk mencapai tujuan tersebut? Komitmen saya dalam menerapkan pembelajaran tersebut, saya akan lebih mengembangkan kompetensi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSI dan budaya positif. Intinya akan lebih mengembangkan lagi ya, Iya. Pak Is ya, dan menggali lagi. Ya. Baik Pak Iswandi, kemudian sehubungan dengan tadi yang intinya banyak yang harus direncanakan, tujuan, kemudian komitmen, kira-kira kompetensi apa lagi dari Pak Iswandi yang ingin dikembangkan selain tadi yang diutarakan di awal? Kompetensi yang akan saya kembangkan lebih dalam adalah untuk mendampingi murid yang berbeda-beda sesuai bakat, minat, karakter murid yang berbeda-beda dalam hal teknik bertanya, kemudian penguatan, pembimbingan diskusi kelompok, presentasi, kompetensi memberi pilihan pada murid untuk belajar sambil berdiri, duduk di luar ruangan. Baik Pak Iswandi, tadi sudah mengutarakan kompetensi berikutnya yang akan dikembangkan ke depan ya Pak Iswandi ya. Tadi sudah mengutarakan bahwa kompetensi pendampingan ke anak-anak yang memiliki bakat yang berbeda-beda, minat karakter itu lebih ditingkatkan ya Pak Is ya. Iya. Kemudian teknik bertanya, penguatan, kemudian pembimbingan diskusi kelompok, presentasi, kompetensi, memberi pilihan pada murid untuk belajar. Variasi ada sambil berdiri, sambil duduk, kemudian berkelompok, kemudian tempat belajar juga variasi nanti Pak Is ya, tidak kemarin monoton di luar kelas, di dalam kelas. Nanti Pak Iswandi nanti akan menyeting di luar kelas juga Pak Is. Mungkin untuk praktek sehaya ya Pak Is ya. Itu lebih efisien ke keluar ruangan Pak Is ya. Itu untuk perbaikannya. Kemudian siapa saja Pak Is yang bisa membantu atau mendukung Pak Iswandi dalam melaksanakan komitmen tersebut? Saya akan selalu berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dalam kegiatan kongres tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada murid, terintegrasi KSI dan budaya positif. Ya bagus sekali Pak Iswandi, rencana dan komitmen dari Pak Iswandi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada murid, terintegrasi KSE dan budaya positif. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik ke depannya ya Pak Iswandi ya. Kemudian lancar dan tetap kita berpihak pada murid ya Pak Iswandi ya. Ya Bu Is, terima kasih atas percakapannya hari ini, sangat bermanfaat. Saya sekarang lebih plong karena mengetahui langkah-langkah berikutnya untuk memperbaiki pelajaran saya. Sama-sama Pak Iswandi, kemungkinan bincang-bincang hari ini cukup atau mungkin ada yang lain yang ingin diutarakan oleh Pak Iswandi? Cukup Pak Iswandi? Ya Bu Is mohon maaf ya Pak Iswandi ya, bila ada percakapan yang mungkin kurang atau salah, Bu Is mohon maaf. Kita tutup percakapan dari ini Pak Iswandi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.